This is not about people. This is about our earth. Bumi yang kita tinggali merupakan rumah persinggahan yang sangat indah. Tuhan menciptakan bumi dengan seindah dan senyaman mungkin untuk ditinggali oleh kita selaku manusia. Wahai manusia, ingatlah ketika dalam surat cintanya untukmu tertulis, Dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Di antara air hujan itu ada yang menjadi minuman, ada yang menumbuhkan pepohonan, dan ada pula yang menumbuhkan rerumputan yang menjadi makanan bagi ternak kalian. Bukankah bumi yang Dia ciptakan sangat indah? Air yang Dia turunkan dari langit bukan hanya menjadikan planet yang dinamai bumi itu basah. Air yang Dia turunkan memiliki 1000, bahkan tak terhitung manfaatnya. Bahkan dengan air itu manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan air itu pohon-pohon berwarna hijau yang menyejukkan mata tumbuh. Dengan air itu juga Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk sandang dan pangan manusia. Di dalam bumi itu terdapat hewan-hewan ternak yang dapat menjadi pangan dan alat transportasi. Suara air mengalir dari sungai-sungai yang membuat pendengarannya merasakan ketenangan. Suara burung-burung berkicau di langit seakan mereka menunjukkan rasa kebahagiaan. Bukan hanya keindahan di darat, Dia juga menciptakan keindahan di laut. Siapakah orang yang tidak terpikat dengan keindahan laut? Suara desiran ombak, warna biru laut yang Dia pancarkan, jejak kaki di atas pasir, bermacam spesies laut yang tinggal di dalam laut yang memiliki beragam keindahan. Tuhan menciptakan bumi dengan berbagai kekayaan di dalamnya. Kekayaan yang dibutuhkan manusia, mulai dari minyak bumi, batu bara, hutan yang dipenuhi pohon, dan masih banyak lagi. Lantas, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bukankah bumi diciptakan dengan sangat sempurna? Namun, sungguh sangat disayangkan, manusia terlalu serakah. Semakin bertambahnya waktu, bukannya semakin membaik, justru bumi semakin memburuk. Bumi yang sekarang kita tinggali sudah banyak berubah. Manusia melakukan segala kerusakan kepada bumi yang sudah Tuhan ciptakan dengan penuh cinta. Karena keserakahan dan hasrat untuk memenuhi hawa nafsu dunia, manusia menebang pohon di dalam hutan-hutan, pohon yang dulunya sebagai tempat berlindung hewan hutan, tempat penyerapan air, sumber pasokan oksigen bagi manusia, sekarang sudah menipis, bahkan sebagian sudah hilang. Digantikan dengan gedung-gedung tinggi, seakan gedung-gedung tersebut berlomba-lomba untuk mencapai langit tertinggi. Hutan yang dulunya rimbun dengan pepohonan, sekarang sudah gundul. Tidak ada lagi penyerapan lagi bagi air ketika hujan turun dengan lebatnya. Tidak ada lagi tempat berlindung bagi hewan-hewan hutan. Lalu, siapakah yang harus disalahkan ketika banjir bandang di mana-mana, ketika longsor terus terjadi karena tidak ada akar pohon yang menopang tanah? Tidak sampai itu, semua kekayaan minyak bumi diambil habis-habisan. Kendaraan bermotor semakin merajalela dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Polusi di mana-mana, kemacetan di setiap jalanan kota, asap yang ditimbulkan kendaraan tersebut membuat polusi udara. Juga dengan pabrik-pabrik yang dibangun di daerah perkotaan membuat polusi udara. Semakin bertambahnya waktu, bumi yang kita tinggali juga semakin modern. Banyak barang-barang baru seperti kulkas, AC, dan lain sebagainya. Tak hanya barang, namun manusia juga menemukan alat bungkus tahan lama, yaitu plastik. Kemacetan, polusi udara, penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan, penggunaan plastik, bukankah sudah cukup untuk kita merusak bumi yang kita tinggali? Karena ulah manusia sendiri, bumi semakin tidak stabil. Suhu di bumi sudah tidak seperti dulu. Bumi telah mengalami peningkatan suhunya yang sangat drastis, dan manusia yang menjadi penyebab akan kenaikan suhu di bumi. Manusia juga yang merasakan suhu ekstrim yang terjadi. Bumi kita sudah tidak sehat seperti sedia kala. Kalau diibaratkan, bumi kita sedang demam, bahkan mungkin lebih dari itu. Bumi mengalami kenaikan suhu drastis. Orang-orang seringkali menyebutnya dengan sebutan global warming. Hal itu terjadi tidak lain karena asap kendaraan bermotor, penggunaan barang yang menghasilkan CFC seperti AC, polusi pabrik, dan juga karena sampah. Oleh karenanya, global warming sangat membahayakan. Es di kutub utara mencair sehingga permukaan air laut naik. Panas menyengat saat siang hari, hutan-hutan bahkan terbakar. Kekeringan di mana-mana yang menyebabkan kurangnya pasokan air, dan juga tidak menutup kemungkinan hewan-hewan terancam punah. Keindahan yang dulunya sangat dinikmati seketika hancur karena sampah plastik. Pengolahan sampah yang kurang baik menyebabkan global warming.
Daratan yang dulunya hijau sekarang menjadi tumpukan sampah. Laut yang dulunya indah sekarang dipenuhi plastik. Akibatnya, banyak biota laut yang kesakitan karena menganggap sampah adalah makanannya. Global warming terjadi karena ulah manusia sendiri. Mereka yang menabur benih akan mendapatkan hasilnya, sama halnya dengan manusia yang merusak bumi sehingga global warming terjadi. Apakah kita akan membiarkan bumi yang telah Tuhan ciptakan dengan sangat indah hancur begitu saja? Apakah kita akan membiarkan bumi hancur sebab ulah tangan-tangan manusia yang serakah? Hal itu harus menjadi penggerak bagi hati kita untuk tetap menjaga kelestarian dan kesehatan bumi kita. Salah satunya dengan mengurangi sampah plastik, mengutamakan memakai kendaraan umum daripada pribadi, dan mengurangi barang-barang yang menghasilkan gas CFC. Karena kalau bukan kita, lantas kepada siapa lagi kita berharap hal itu dapat terwujud selain kepada diri kita sendiri? Lindungi dan jaga planet yang disebut bumi ini. Tuhan telah menciptakannya untuk tempat singgah manusia dengan segala keindahannya. Jangan pernah menjadi manusia penghancur. Tetaplah jaga kelestarian bumi ini, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang senantiasa melakukan perbaikan.